Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain, amma ba'du. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Begitulah lantunan doa Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak kecil yang sekaligus sahabat Nabi. Arti dari doa tersebut adalah, ya Allah, pahamkanlah ia dalam urusan agama, yaitu agama Islam, dan ajarilah ia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah. Siapakah anak kecil sekaligus sahabat Nabi tersebut yang didoakan oleh beliau? Doa yang tentu saja diijabah dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memanjatkannya adalah manusia yang paling mulia di seluruh alam semesta ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dianggap paling jenius, pintar, cerdas, cerdik, dan juga memiliki wawasan yang sangat luas. Siapakah namanya? Dia adalah Ibnu Abbas. Beliau juga diberi julukan Al-Hibru wal Bahrul Ilmi. Al-Hibru wal Bahrul Ilmi, yaitu tinta dan lautannya ilmu umat Islam. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau diberi nama Abdullah langsung oleh Nabi sendiri. Kalau kita lihat dari nama beliau, beliau adalah keluarga dekat Nabi, yang tidak lain adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Ummu Fadl Lubabah binti Haris. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti beliau lahir di kota Mekah. Atau ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur kurang lebih 50 tahun. Beliau adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dari beliau kecil sampai Nabi wafat, beliau lebih sering bersama Nabi Muhammad SAW daripada bersama keluarganya. Padahal keluarganya adalah keluarga yang sangat kaya raya. Sejak kecil, Ibnu Abbas memang gemar menuntut ilmu karena bisa belajar langsung kepada Nabi. Dan beliau memang dekat dan selalu bersama Nabi. Diceritakan suatu ketika, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat atau mengajarkan ilmu kepada Ibnu Abbas kecil. Nabi berkata, "Ya gulam." Begitulah panggilan Nabi untuk anak kecil yang ia sayangi. "Ya gulam, maukah engkau mendengarkan beberapa kalimat yang sangat berguna?" Ibnu Abbas kecil pun menganggukkan kepalanya. Nabi berkata, "Jagalah ajaran-ajaran Allah. Niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu." Ibnu Abbas kecil tertegun. Ia sangat penuh perhatian kepada setiap kata yang keluar dari bibir Nabi Muhammad SAW. Nabi pun melanjutkan nasihatnya. "Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam dukamu. Bila kamu ingin meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya." Begitulah gambaran Ibnu Abbas kecil, yang dalam kesehariannya itu, ia menerima begitu banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Bak kata pepatah, sekali dayung, 3-4 pulau terlampaui. Pelajaran akidah, ilmu, dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan bersama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Keakrabannya dengan Nabi sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa.
keikhlasannya seluas padang pasir tempat tinggalnya, keberaniannya dan gairah jihad menuntut ilmunya sepanas sinar matahari di gurun Sahara. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, saat itu Ibnu Abbas kurang lebih berumur 13 tahun. Beliau benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang menjadi panutannya kini telah tiada. Walaupun demikian, ia tidak mau berlama-lama tenggelam dalam kesedihan dan duka. Ibnu Abbas segera bangkit. Meski Nabi yang sangat ia cintai telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semangat menuntut ilmunya tidak sedikit pun berkurang. Maka ia pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya para kibarus sahabah, yaitu sahabat-sahabat senior Nabi yang lebih awal masuk Islam, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu dan ingin ia ketahui. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat yang seusia dengannya untuk belajar bersama. Ibnu Abbas orang yang sangat bersemangat menuntut ilmu. Ia orang yang tidak akan patah arang atau berputus asa untuk mendapatkan sebuah ilmu. Bahkan diceritakan, ia mengetuk satu pintu dan berpindah ke pintu lainnya dari rumah-rumah para sahabat Nabi. Subhanallah, Masya Allah. Singkat cerita, beliau besar menjadi seorang ulama ahli tafsir Al-Quran, sekaligus perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Para khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta menemui masa Bani Umayyah. Beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah, atau umur beliau sekitar 70 tahun lebih. Demikianlah kisah singkat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Mari bersama-sama kita ambil ibrah dari kisah beliau ini. Ibrah yang pertama, hendaklah kita para penuntut ilmu senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan jangan lupa juga meminta doa kepada orang yang dekat dengan Allah atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan, seperti meminta doa kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan para alim ulama ketika ada kesempatan bertemu dengan mereka. Ibrah yang kedua, hendaklah untuk mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita terus membuat hati ini menjadi ikhlas atau memurnikan niat di hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk terus menuntut ilmu akan senantiasa selalu bergelora di hati dan pikiran kita. Ibrah yang terakhir, Ibnu Abbas sangat menghargai ilmu. Ia datang merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu, bukan dengan menunggu datangnya ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Salah dan khilaf datangnya dari diri pribadi saya. Semoga selalu bisa bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza ma tasma'un. Akhirul kalam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.